Semua diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi mukammi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Ramadan mulai berkemas meninggalkan kita. Mulai perlahan-lahan akan pergi meninggalkan kita. Tapi satu hal, Ramadan akan kembali terulang di tahun yang akan datang. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kita ada di Ramadan yang akan datang? Atau jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita? Maka ayo maksimalkan bagian-bagian yang memang disediakan oleh Allah untuk kita. Jangan biarkan setiap detiknya, setiap waktunya kita banyak melalaikan daripada Ramadan ini. Karena Nabi pernah menaiki satu mimbar, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali mengucapkan amin. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin? Aku mendengar malaikat Jibril berdoa. Malaikat Jibril penghulunya para malaikat. Ini yang mengaminkan adalah penghulunya para rasul. Apa doanya malaikat? Malaikat Jibril kala itu, celakalah bagi orang yang memasuki bulan Ramadan atau menjumpai bulan suci Ramadan, tetapi falam yufarlah, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kemudian yang dalam waktu 5 menit ke depan kita akan coba mengurai siapa sih orang-orang yang disebutkan oleh Rasul dalam doa itu. Maka diantaranya dibagi menjadi 5 kelompok bagian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang menjumpai Ramadan itu sama dengan Ramadan, dengan bulan-bulan yang lain. Artinya tidak ada perubahan, yang berubah hanya namanya. Itu kelompok yang merugi pertama. Hanya sekedar ia masuki bulannya, tapi tidak ada rasa spesial di dalamnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang ketika bulan suci Ramadan taatnya begitu luar biasa. Bahkan tarawih belum dimulai, itu sudah mulai ngumpul di masjid. Full masjidnya sampai ke belakang. Kencang sekali. 10 hari pertama itu kuat sekali. 10 hari kedua semakin banyak yang hilang. 10 hari ketiga yang dipikirin adalah kue kering, sandal lebaran. Yang awalnya HP itu digunakan untuk ngaji, ini bahayanya kalau HP digunakan untuk ngaji. Di 10 hari terakhir yang dilihat lagi bukan Al-Quran, tapi yang dilihat adalah mana platform yang lagi live yang ada promo-promonya. Jadinya memang itu promo baju kah, promo ini kah, dimasukin di keranjang. Pokoknya masukin keranjang dulu. Nanti masalah THR datang ya terserah, tapi masukin dulu keranjang. Nah, itu dilakukan. Mulai lihat tuh mana baju-baju yang kemudian mulai ada promonya. Dan kue-kue ini biasanya ibu-ibu sudah mikirin itu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dapat uang, dicekot sudah barangnya. Setelah dicekot, 2 hari setelah dicekot, datang pesan dari pemilik toko. Bu, sepertinya pengiriman sedang padat. Barang ibu sepertinya datang di tanggal 10 Syawal. Apa yang terjadi? Barangnya hilang, ibadahnya hilang. Padahal di akhir-akhir Ramadan Nabi itu kencang sekali ngebangunin keluarganya untuk kemudian tahajud, untuk mendapatkan malam-malam kemuliaan itu. Coba begitu kencangnya Nabi mempersiapkan bekal. Ini Nabi. Kita bukan keluarga Nabi, jauh daripada Nabi, tapi belum mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi. Bahkan biasanya tolak ukur dalam keluarga itu biasanya ibu. Saya punya anak murid itu banyak yang telat
telat bangun, bahkan tidak tahu, tidak sahur. Saya tanya, kenapa nggak sahur? Nah? Mamaku nggak bangun, bapaknya ikut nggak bangun juga. Padahal standarnya yang membangunin adalah suami. Nah, ya Pak, di akhir-akhir ini dibangunkan istrinya, keluarganya, kemudian untuk lebih dekat kepada Allah. Ada ujung waktu di waktu sahur itu waktu spesial sekali, di mana malaikat ini sip-sipan naik. Itu disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar itulah banyak orang yang beristighfar. Di mana letaknya? Ada yang menyebutkan 30 menit sebelum subuh, atau ada yang menyebutkan 1 jam sebelum subuh. Itu banyak-banyak kemudian bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok yang kedua ini termasuk kelompok yang rugi masih. Karena dia taat di bulan suci Ramadan saja. Nanti ketika Ramadannya pergi juga taatnya. Gak lagi sholat, gak lagi puasa, gak lagi jaga omongan. Nah, itu orang yang kedua, masih merugi, tapi sudah lebih baik dari kelompok yang pertama. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menjadikan bulan puasa ini hanya sekedar tidur. Kata Pak Ustadz, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Itu bukan sebuah dalil yang harus kita jadikan keutamaan. Karena Ramadan ini bukan bulan untuk tidur. Sia-sia kalau Ramadan kita jadikan untuk tidur. Paginya tidur, siangnya tidur, sorenya tidur, baru bangun kalau mau beli takjil. Keliling, dicarinya tempat yang paling ramai, dibelinya makanan, semua makanan itu dicari semua, dipikirin memang sudah. Pokoknya makanan gorengan seperti ini yang saya mau makan nanti, kelapa airnya seperti ini yang saya mau makan nanti. Akhirnya sebelum mau berbuka puasa itu lupa berdoa. Apa yang dilakukan? Difotonya satu-satu makanannya, di videonya, dimasukin dalam status. Buka pertama puasa. Akhirnya ketika azan, Allahu Akbar, belum dimakan semua, baru minum air sudah penuh perutnya. Yang lain gak dimakan. Ini orang puasanya tidur. Ada orang yang kemudian kencang makannya karena memang puasanya dijadikan puasa lapar saja makan. Akhirnya makan, maghrib makan. Apa yang terjadi? Belum sholat maghrib, matanya sudah 5 watt, redup sekali, ngantuk. Lihat tetangga kiri pergi terawih, tetangga kanan pergi terawih, ikut juga lah terawih. Ternyata imamnya kedapatan malam itu adalah imam yang kecepatannya 300 km per jam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, belum 2 rakaat terkeluar dari mulutnya. Tidak selesai terawihnya, karena tidak menikmati. Itu kelompok yang kedua menjadikan puasanya bulan tidur. Karena ada satu peristiwa besar yang terjadi di Indonesia, itu terjadi bulan suci Ramadan 17 Agustus 1945. Itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Maka ini adalah bukti bahwa puasa bukan puasa libur. Kemudian yang kelompok yang keempat adalah kelompok yang banyak menyia-nyiakan waktu di bulan suci Ramadan. Pokoknya ketika masuk bulan suci Ramadan, ya dia sholat saja. Dia jaga puasanya di siang hari saja. Bahkan ketika diajak berkelahi di siang hari, apa dia ucapkan? Diajak bergibah, diajak ngomongin orang, dia ucap gini, maaf saya sedang berpuasa, nanti setelah berbuka kita lanjut. Beda, puasa itu bukan hanya sekedar siangnya, tapi juga malamnya. Kelompok yang terakhir ini berbahaya. Masuknya bulan suci Ramadan, dia tetap bermaksiat, tidak ada pengaruh dalam dirinya. Ustaz, kan ada hadis mengucapkan kalau masuk bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan kemudian setan dibelenggu. Kok masih banyak orang yang bermaksiat? Itu setannya. Yang bermaksiat itu setannya. Karena setan ini tidak harus berbentuk mukanya jelek seperti ini, begini bentuknya, bukan. Setan itu berbentuk dari sifat. Makanya ada setan dari golongan manusia. Kenapa banyak orang bermaksiat di bulan suci Ramadan? Qaul menyebutkan, pendapat menyebutkan, ada yang menyebutkan memang setannya dibelenggu. Tapi setan ini punya tentara. Tentaranya adalah hawa nafsu. Dididiknya dari Syawal sampai Sya'ban. Ketika dia diikat, dia tidak bekerja. Yang bekerja adalah hawa nafsunya yang bekerja. Makanya jangan heran ketika masuk bulan suci Ramadan masih banyak orang-orang yang bermaksiat. Maka ayo kita jadikan bulan suci Ramadan ini betul-betul kita menikmati prosesnya. Karena ini adalah tolak ukur daripada bulan-bulan yang lain. Semoga kita mendapatkan keberkahannya dan semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.